Bagaimana ini budaya ini, etika, estetika itu bisa dimasukkan ketika pemerintah buat program-program kerja gitu loh. Di rumah Melayu Limas Potong itu kan budaya kita dan tinggal satu-satunya di Nongsa gitu. Itu tadi kita singgung bagaimana kemudian implementasi dari letak kebudayaan di dalam visi misi program yang nanti bisa real dilaksanakan oleh para kedua paslon nantinya. Maka kalau kita coba mengacu kepada pendapatnya Koncaraningrat bahwa sebenarnya sudut pandang kebudayaan itu kita bisa melihatnya misalnya dari pendidikan, dari pengetahuan, dari dari mata pencarian masyarakat yang ada di situ gitu ya, kemudian dari teknologinya. Nah, kenapa kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa kebudayaan itu tidak semata-mata nilai etika dan misalnya agama, tidak hanya itu, tapi bagaimana kemudian visi misi dari kedua calon ini bisa diimplementasikan dalam hal kebijakan apa? Misalnya kebijakan pendidikan tadi yang sudah nyata ya. Kita lihat, saya juga mencontohkan tentang Jogja. Jogja itu terkenal, budayanya tetap ada tapi juga terkenal dengan budaya pendidikan. Nah, bagaimana kemudian Batam, bidang pendidikannya, dalam kurikulum, dalam unsur pendidikan Kota Batam, maka kebijakan yang diambil kebudayaan yang ada tadi bisa dimasukkan ke dalam kurikulum lokal atau muatan lokal yang kemudian ini bisa gitu loh, bisa memberikan kepada generasi muda untuk penguatan kembali gitu loh, penguatan karakter dan jati diri dari masyarakat Melayu Batam gitu loh. Karena tadi Pak Datu udah menjelaskan Batam ini identitasnya itu udah mulai tergores, sudah mulai menipis. Coba kita bayangkan, anak kita yang generasi muda pergi keluar Batam, mereka tidak mengira kita orang Batam, apa ciri khas Batam, apa identitas Batam gitu loh. Ini harus jadi program kita menyampaikan, bisikan lah ya kepada pembisik, apa ciri khas dari Batam ini. Nggak ada, malah mereka seperti kemudian bahasa Batak begitu, berbahasa Batak gitu. Jadi belum ada, belum nampak, dan begitu juga ketika kita ada teman-teman belum nampak unsur itu. Maka kemudian dalam bidang pendidikan ini memang harus implementasi nyata gitu Pak, untuk terutama untuk kurikulum muatan lokal gitu. Ini harus dimasukkan ke sana. Ini kan wujud realnya nanti. Kasihan Batam yang digadang dari secara historisnya adalah Melayu, tetapi kemudian dengan masuknya banyak generasi jadi heterogen, ini hilang gitu loh. Walaupun ada pergerakan tentunya dari pemerintah dan lain-lain gitu. Terus yang kedua, bagaimana kemudian dalam pengembangan program-program dari pemerintah nanti kalau sudah terpilih, ini sebenarnya bentuk refleksi Mas, refleksi dari yang sudah terjadi gitu ya, tentang masih dari unsur kebudayaan ini, tentang karena Batam ini dijadikan kota industri, pariwisata. Nah, bagaimana kemudian efeknya kepada tenaga kerja sebagai mata pencarian mereka? Bagaimana ini budaya ini, etika, estetika itu bisa dimasukkan ketika pemerintah buat program-program kerja gitu loh. Orang yang tinggal kampung tua itu kan ciri khas dari masyarakat Melayu. Bagaimana tindakan dari pemerintah ketika membuat kebijakan itu harus jelas gitu Mas. Jangan orang Melayu di Batam merasa tertekan dengan kebijakan yang dibuat oleh pimpinan. Toh perspektif dari orang Melayu itu sendiri ketika memilih pemimpin kan ada beberapa kriteria itu kan, misalnya orang yang abdi gitu ya, yang banyak arifnya, yang banyak bijaknya. Nah, bagaimana kalau sudah dipimpin itu kan mengabdi, abdi gitu loh, melayani masyarakat. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi bentuk dari budaya itu ke dalam program-program pemerintah tentu tolong diperhatikan bagaimana dalam bidang pendidikan gitu. Yang pertama tadi, kemudian untuk dalam hal mata pencarian masyarakat gitu ya, itu memang harus betul diperhatikan. Termasuk tadi pelestarian bentuk budaya dalam arti
fisik. Kita lihat di sini Pak. Kami pernah melakukan penelitian seperti rumah Melayu Limas Potong itu kan budaya kita dan tinggal satu-satunya di Nongsa gitu. Itu bentuk budaya fisik gitu. Padahal itulah tempat singgahnya dulu Kesultanan Riau Lingga gitu loh. Dan itu hilang, itu ciri khas Melayu. Tidak hanya itu, banyak kemudian benda-benda yang merupakan secara fisik simbol dari Melayu itu sendiri itu punah gitu loh. Kok di Batam malah menonjol? Kita tidak, dalam hal modernisasi seperti ini, kita tidak menjustis, tidak boleh berbeda, begitu enggak seperti itu gitu ya. Tapi yang namanya identitas tentu harus jelas gitu loh Pak. Nah ini yang hilang identitas kita ini gitu loh. Nah bagaimana kita berharap kedua sosok pemimpin kita yang memang sebenarnya kalau menurut kita memang sudah paham sebenarnya dengan Melayu itu gitu loh, memunculkan kembali gitu loh. Nah biar apalagi untuk generasi-generasi Gen Z ini artinya kalau kita dari Bang Rita tadi ibaratnya kita daur ulang, mengembalikan ulang, itu menaruh identitas dulu, jati diri dulu yang harus ditemukan lagi oleh di Batam ini. Iya. Jadi gini, butuh kembali aktualisasi gitu. Ya. Aktualisasi menjelaskan, sebenarnya sudah ada tapi nggak maksimal gitu loh. Tidak maksimal, belum maksimal gitu Mas. Mengaktualisasikan ke generasi kita, baik milenial, tidak Gen Z saja gitu. Dan mohon maaf, nanti yang memilih itu kan juga kebanyakan mereka karena di Batam ini banyak generasi Gen Z dan milenial itu. Kita kan harus merubah ya, termasuk itu salah satu peran partai politik sebenarnya gitu ya, untuk mencerdaskan lah para pemilih ini. Artinya kita tidak hanya konteks level kekuasaan atau level harus menang saja, nggak seperti itu gitu kan. Nah jadi penanaman pendidikan seperti ini memang perlu gitu loh Mas, biar Batam ini dengan identitas, kembali ke identitas tadi, memang nampak kalau kita pergi keluar, oh kamu orang Batam ya gitu. Jadi jelas banyak anak-anak kita sekarang yang berpendidikan di luar, tapi identitas mata mereka nggak jelas, bahkan mereka nggak bisa menjelaskan gitu loh. Ini sangat disayangkan gitu loh Mas. Nah